Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pajak peralatan konstruksi. Sebelumnya saya meminta maaf karena slide saya tidak bisa di slide show karena kondisi HP-nya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rifai, saya dari Prodi Teknik Sipil semester 7. Untuk dosen pengampu saya Rizky Kinanda STMT. Mata kuliah yang saya paparkan ini manajemen peralatan konstruksi. Baiklah, kita masuk pada materi pajak peralatan konstruksi. Untuk unit pembahasan kita ada 4 subpoin. Yang pertama konsep dasar pajak, yang kedua pengertian umum, yang ketiga dasar-dasar hukum pajak alat berat, yang keempat perhitungan pajak alat berat. Pajak peralatan konstruksi. Pajak peralatan konstruksi pada umumnya meliputi pajak alat berat, sebab pada pekerjaan konstruksi itu sendiri, alat berat merupakan kendaraan bermotor yang mempunyai pajak khusus yang wajib diurus dan dibayar pajaknya pada negara atau pemerintah daerah. Untuk pengertian umum, secara luas atau secara garis besar, pajak merupakan suatu pembayaran yang harus dan wajib dibayar oleh masyarakat untuk memasukkan uang kas negara serta berperan terhadap pembangunan infrastruktur negara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, serta dapat ditegakkan oleh aparatur yang wajib negara tanpa menerima layanan percontohan yang dapat langsung dibuktikan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak itu sendiri kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan pajak alat berat itu sendiri dapat diartikan atas kepemilikan kendaraan bermotor, kendaraan yang dimiliki satu atau lebih. Contohnya alat berat yang dikenakan pajak itu truk, roller, kompaktor, dozer, backhoe, dan lain-lain. Untuk dasar pengenaan pajak atau dasar hukum pajak. Dasar dari pengenaan pajak alat berat pada konstruksi sesuai dengan ketentuan Gubernur Riau nomor 24 tahun 2012 tentang dasar penghitungan pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pengalihan uang pungutan kepemilikan kendaraan bermotor atau BNKB, pajak alat berat dan pajak alat besar sebesar 0,20% untuk setiap pajak alat beratnya. Untuk dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ada hasil dari 2 faktor utama. Yang pertama nilai jual kendaraan bermotor NJKB, yang yaitu nilai jual kendaraan bermotor ataupun kendaraan khusus yang diperoleh berdasarkan harga jual pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Aturan alat berat untuk alat berat, aturan, syarat dan hukum atas sesuai kendaraan bermotor sebagai tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. Yang kedua, bobot kendaraan bermotor atau alat berat relatif yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor atau alat berat. Bobot relatif mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Untuk sasaran pajak alat berat, yang pertama subjeknya pajak alat berat yang akan diolah atau orang atau badan yang wajib dikenakan pajak disebut dengan subjek, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objeknya adalah kepemilikan atau bermotor yang terdapat kepemilikan atau penguasa kendaraan, artinya semua kendaraan bermotor yang terdapat di daerah provinsi bersangkutan termasuk kepemilikan atau penguasa bermotor alat-alat berat yang digunakan sebagaimana maksud pada ayat 1. Untuk contoh perhitungan alat berat. Cara perhitungan pajak kendaraan alat berat adalah pajak terutang sama dengan
tarif pajak dikali dasar penggunaan pajak terutang atau tarif pajak dikali nilai jual kendaraan bermotor. Contoh perhitungan pengenaan PKB alat berat dan alat-alat berat sebagai berikut. Di sini ada contohnya, kita ketahui di situ di suatu proyek konstruksi digunakan alat berat dengan spesifikasi sebagai berikut. Jenis, merek atau tipe: Kobelco PWE Excavator Amphibole. Tahun pembuatan 2018. NJKB-nya 1.058.070.000 rupiah. Dasar penggunaan PKB NJKB dikali tarif. PKB alat berat baru 1.058 dikali 0,20% dapat dihasilkan 2,11 sekian. Terima kasih, mungkin sampai di situ saja pemaparan materi saya. Mungkin banyak kekurangan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.